Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heril Azmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum acara persaingan usaha, dan saya di sini mendapatkan atau dibandingkan kelompok 8, yaitu yang membahas tentang hukum acara persaingan usaha. Dalam perkembangan tata cara penanganan perkara dalam persaingan usaha merupakan suatu dimensi pelaksanaan penyelesaian atau penanganan suatu perkara di bidang persaingan usaha yang meliputi sumber-sumber hukum acara yang dipergunakan, prinsip-prinsip penanganan perkara dan tata cara penanganan perkara persaingan usaha, ketentuan tahapan penanganan perkara persaingan usaha, yaitu seluruh tahapan penanganan perkara baik berdasarkan laporan dan tuntunan ganti rugi maupun tahapan penanganan perkara melalui inisiatif KPPU, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sumber hukum yang dipergunakan dalam penanganan perkara persaingan usaha terdiri dari di sini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama. Yang kedua yaitu Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU tanggal 14 Juli tahun 2005. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum acara persaingan usaha. Di sini ada beberapa prinsip yang dikedepankan oleh hukum persaingan usaha, yang mana di sini terdapat ada 7 prinsip. Yang pertama itu prinsip fair sale ilegal dan rule of ration, yaitu tindakan-tindakan tertentu yang jelas melanggar hukum persaingan usaha sehingga dengan serta-merta dapat ditentukan sebagai tindakan yang ilegal. Yaitu hanya dengan membuktikan bahwa tindakan telah dilakukan dan tanpa melakukan analisis lebih jauh terhadap alasan-alasan yang mungkin dikemukakan untuk membenarkan tindakan itu, pengadilan menentukan tindakan itu bersifat ilegal. Yang kedua yaitu prinsip transparansi dan efektivitas. Menurut pasal 3 ayat 1 Perkom nomor 1 tahun 2010 menjelaskan penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU mengedepankan prinsip-prinsip transaksi dan efektivitas. Tidak ada penjelasan yang lebih lanjut tentang prinsip transparansi dan efektivitas, baik dalam undang-undang maupun dalam Perkom nomor 1 tahun 2010. Efektivitas yang dimaksudkan yaitu adalah sebagai prinsip yang sifatnya sederhana, tidak menimbulkan biaya tinggi maupun waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama, sebagaimana halnya pada peradilan umum. Yang kedua yaitu transparansi. Transparansi itu adanya keterbukaan dalam menangani proses perkara persaingan usaha tanpa adanya kepentingan eksternal yang mempengaruhi jalannya persidangan. Namun sesungguhnya yang dibutuhkan itu adalah bukan saja keterbukaan, akan tetapi juga kejujuran dalam penyelenggaraan persidangan. Karena tanpa kejujuran dan keterbukaan atau transparansi tidak memiliki kualitas yang baik dalam suatu pengadilan. Yang ketiga adalah prinsip kerahasiaan informasi. Dalam pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa komisi wajib merahasiakan identitas pelapor dalam hal perkara berdasarkan adanya laporan tanpa diikuti dengan ganti kerugian. Yang keempat, prinsip audi et altram partem, yaitu prinsip ini merupakan prinsip yang paling pokok serta mendasar dalam penanganan hukum. Prinsip tersebut diakomodir dalam penegakan hukum persaingan usaha. Mengingat dalam penanganan perkara di KPPU mengandung karakter hukum acara perdata. Dalam pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Jo pasal 46 Perkom. Demikian juga pada tingkat pengadilan negeri, pemeriksaan perkara persaingan usaha didasarkan pada hukum acara perdata. Dalam pasal 8 Perma nomor 3 tahun 2005, prinsip ini menjelaskan pada intinya mengandung bahwa dalam mengadili suatu perkara haruslah memberikan keadilan secara seimbang kepada para pihak dan tidak membedakan orangnya, memberikan kesepakatan yang sama untuk mengemukakan pendapat para pihak, mengajukan alat-alat bukti terhadap pelapor dan terlapor di tingkat KPPU ataupun di tingkat pengadilan negeri dan Mahkamah Agung antara usaha pelapor dan KPPU. Selanjutnya yang kelima yaitu prinsip akusatior, yaitu prinsip yang merupakan asas yang berasal dari sistem common law yang memposisikan para pihak terdakwa, penasehat hukum, penyelidik polisi, dan penuntut hukum memiliki kedudukan yang sejajar atau satu sama yang lainnya. Terutama pada tingkat ini, pengajuan keberatan dalam perkara persaingan usaha, pihak pelaku usaha terlapor diposisikan sejajar dengan pihak KPPU karena pihak KPPU oleh pasal 2 ayat 3 Perma nomor 3 tahun 2005 ditentukan sebagai pihak. Pelaku usaha terlapor sebagai subjek bukan sebagai objek. Dengan demikian juga prinsip audi alteram dilaksanakan sebagai mestinya. Skip. Selanjutnya nomor 6 yaitu prinsip hakim yang bersifat aktif. Prinsip hakim bersifat pasif dalam menangani perkara persaingan usaha tetap dibutuhkan manakala dugaan terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha diakui oleh para pihak pelaku usaha yang terlapor. Penerapan asas ini sebagai konsekuensi dari perkara persaingan usaha bersifat keperdataan. Dalam pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, apabila pelaku usaha terlapor sudah mengakui bahwa dirinya melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, khususnya yaitu dalam hukum persaingan usaha, maka KPPU ataupun hakim sebagai pemutus perkara sudah dapat menjatuhkan putusannya tanpa diperlukan lagi melakukan pembuktian lebih lanjut. Selanjutnya yang nomor 7 yang terakhir prinsip hakim yang bersifat aktif. Apabila pelaku usaha terlapor tidak mengakui perbuatannya, maka KPPU dituntut bertindak aktif karena perkara persaingan usaha bersifat publik. KPPU dituntut mencari kebenaran yang material, tidak hanya terbatas pada alat bukti saja, yang mana harus disertakan sertakan pelapornya. Sifat aktif KPPU juga tercermin dalam perkara persaingan usaha atas dasar inisiatif dari KPPU. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tidak ada alasan KPPU hanya menerima alat bukti dari pihak pelapor, dan itulah ciri bahwa KPPU sebagai penjaga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU juga memiliki kewenangan sebagai pemutus. Maka peran aktif dari KPPU adalah membantu para pelaku usaha, yaitu para pencari keadilan, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penanganan perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai hukum acara yang dipergunakan sebagai acuan untuk beracara di KPPU. Dengan kata lain, tidak mengatur secara jelas hukum acara bagi KPPU dalam menjalankan tugas yang diamanatkan untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha pada perkara saksi berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Pokok-pokok pengaturan hukum acara persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perkara. Perkara, munculnya perkara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu perkara karena adanya laporan, dan yang kedua karena adanya inisiatif KPPU. Yang pertama saya akan membahas tentang perkara karena adanya laporan. Perkara karena adanya laporan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dapat dilakukan oleh setiap orang yang mengetahui atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang, yang mana ini berdasar dengan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya yang kedua, dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang, yang mana ini diatur dalam pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Laporan tersebut dilakukan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran dengan menyertakan identitas para pelapor. Yang kedua, perkara karena inisiatif KPPU. Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang walaupun tanpa adanya laporan. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua yaitu pemeriksaan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ada dua macam pemeriksaan. Yang pertama itu pemeriksaan pendahuluan. Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan ayat 2, komisi wajib dilakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima laporan komisi, dan wajib menetapkan tindakannya dilakukan oleh pemeriksaan lanjutan pasal 39 ayat 1. Selanjutnya pemeriksaan lanjutan. Berdasarkan pasal 43, komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan. Bila mana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan dapat diperpanjang selama 30 hari. Selanjutnya, beberapa sifat pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh KPPU berdasarkan pasal 41, yang mana dijelaskan sebagai berikut. A. Pelaku usaha, pihak lain yang tidak diperiksa yang pertama itu pelaku usaha dan pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan pemeriksaan. Yang kedua atau B, pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan pemeriksaan. Yang terakhir C, penyelenggaraan terhadap ayat 2 oleh komisi diserahkan kepada penyelidik untuk dilakukan penyelidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu yang ketiga itu adalah alat bukti. Berdasarkan pasal 42, alat bukti pemeriksaan komisi berupa A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat dan dokumen, D. Petunjuk, E. Keterangan pelaku usaha. Selanjutnya yang terakhir yaitu putusan. Putusan komisi dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha berdasarkan pasal 43 ayat 4 menurut pasal 44 ayat 1 dalam waktu 30 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan komisi. Pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada komisi. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, maka akan dianggap menerima putusan komisi. Dan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan atau tidak mengajukan keberatan, komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyelidik untuk dilakukan penyelidikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 46 ayat 1 menentukan apabila tidak terdapat keberatan, putusan komisi telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan komisi tersebut dimintakan penetapannya serta eksekusi kepada pengadilan negeri. Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrul Nafil Zaini, NIM 17220196. Saya dari kelompok 8 mata kuliah Hukum Persaingan Usaha yang mendapatkan materi Hukum Acara Persaingan Usaha, dan saya presentator kedua yang akan menerangkan poin-poin dari Hukum Acara Persaingan Usaha, yaitu poin kedua yang terdapat di materi kami. Mungkin materi pertama sudah dijelaskan oleh saudara Khairil Azmi, dan mungkin presentator terakhir yang dijelaskan oleh Perdana Kusuma gitu ya. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dalam Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu ada mencangkup tugas, wewenang, terus wewenang yang untuk menjatuhkan sanksi tindakan administratif begitu. Yang pertama yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu dalam tugas yang terdapat pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 1999. Adapun tugas yang tercantum dalam materi kami yaitu tugas-tugas KPPU, yaitu pertama, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. Yang kedua yaitu melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Dan seterusnya mungkin sama tugas-tugasnya, tapi untuk peraturan dalam pasalnya poin nomor 3 yaitu melakukan penilaian terhadap penyalahgunaan posisi persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan 28. Yang keempat, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam pasal 36. 5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang keenam, menyusun pedoman atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini. Dan ketujuh, memberikan laporan secara berkala atau memberikan laporan hasil kerja KPPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu yang mencakup tugas-tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Adapun wewenang KPPU yang tercantum dalam materi kami yang terdapat pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 1999. Yang pertama yaitu menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli atau persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya praktek atau persaingan yang tidak sehat. Yang ketiga, melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli atau
persaingan usaha yang tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil penelitiannya. Yang keempat, menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan tentang tidak adanya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kelima, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan monopoli atau melakukan persaingan usaha yang tidak sehat atau disebut dalam materi kami yaitu pelanggar atau orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang telah tercantum. Terus apakah KPPU boleh menjatuhkan sanksi terhadap pelaku-pelaku yang melanggar dari pasal-pasal ini? Di sini kami mendapat jawaban bahwa KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa yang pertama, penetapan pembatalan perjanjian, terus perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal, terus perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli atau melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Terus perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, terus penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengembalian saham, terus penetapan pembayaran ganti rugi, terus pengenaan denda serendah-rendahnya yaitu nominal 1 juta sampai setinggi-tingginya yaitu 25 juta ribu itu sebagai sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar pelaku persaingan usaha. Terus poin ketiga yaitu proses hukum di KPPU atau proses hukum di KPPU. Adapun alur-alur yang terjadi dalam proses KPPU yaitu inisiatif KPPU, laporan, terus pemeriksaan pendahuluan, terus penyelidikan, terus pemeriksaan lanjutan, terus ada lagi pembuatan putusan, pembacaan putusan, dan pelaksanaan putusan. Proses hukum di KPPU yang pertama sumber perkara, itu adanya laporan. Setiap orang yang mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran terhadap UU pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 1999. Terus kedua, pihak yang dirugikan pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 1999. Itu tadi laporan-laporan yang menjadi sumber perkara dalam proses hukum di KPPU. Terus ada juga inisiatif KPPU yang terdapat pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 1999. Terus proses hukum di KPPU yang kedua, pemeriksaan pendahuluan. Apa tadi pemeriksaan pendahuluan? Yaitu jangka waktu pemeriksaan itu, pendahuluan pemeriksaan, maksudnya pemeriksaan itu pemeriksaan dari sumber perkara. Diperiksa oleh proses hukum di KPPU. Terus pemeriksaan pendahuluan ada jangka waktu 30 hari yang sebagaimana sudah tercatat dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 1999. Terus untuk menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan itu juga terdapat pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 1999. Terus juga yang terdapat di proses hukum di KPPU yaitu pemeriksaan lanjutan. Apabila sumber perkara tadi
sudah ditetapkan oleh dalam pemeriksaan pendahuluan perkara itu perlu dilanjutkan atau tidak, maka proses lanjutan mempunyai jangka waktu untuk pemeriksaan lanjutan yaitu 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama dan diperpanjang lagi paling lama itu 30 hari ke depan. Jadi dari 60 hari dapat diperpanjang paling lama itu 30 hari. Jadi paling lamanya pemeriksaan lanjutan yang sudah diperpanjang itu 90 hari, yaitu yang sudah terdapat pada pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 1999. Terus juga KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang sudah dilaporkan, yang boleh dikatakan di sini diinterogasi gitu ya, diinterogasi apa yang dilanggar gitu, terus dia berbuat apa sampai ada salah satu pihak melaporkan bahwa dia telah melanggar hukum persaingan usaha. Terus kewajiban KPPU yang mempunyai wewenang memeriksa pelaku usaha yang dilaporkan itu terdapat pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Terus juga KPPU wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan rahasia perusahaan. Itu juga terdapat pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 1999. Terus yang terakhir yaitu KPPU dapat mendengarkan keterangan saksi, terus saksi ahli atau pihak lain. Juga terdapat pada pasal 39 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 1999. Terus proses hukum di KPPU juga mempunyai setelah pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan lanjutan telah dilakukan. Terus yang tadi pemeriksaan lanjutannya, keterangan saksi, terus ahli dari pihak lain, terus sanksi-sanksi, keterangan saksi ahli atau pihak lain. Juga pemeriksaan lanjutan dilakukan dengan pelaku usaha atau pihak yang lain diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan pemeriksaan. Yaitu terdapat pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 1999. Terus juga pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, memberikan pelaku usaha dilarang menolak untuk diperiksa dan harus memberikan informasi atau penyebab-penyebab yang dilanggar oleh pelaku usaha, terus dan lain-lain. Dan juga pelaku usaha tidak boleh menghambat proses pemeriksaan. Itu sudah tercantum pada pasal 41 juga ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 1999. Terus KPPU juga menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila pelaku usaha memang betul melanggar ketentuan yang sudah tercantum di atas tadi. Itu juga termasuk pada pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 1999. Tadi untuk proses hukum di KPPU, bahwa selanjutnya tadi adanya alat bukti KPPU yang harus ada alat bukti pemeriksaan KPPU yang berupa keterangan saksi, terus keterangan ahli, terus surat atau dokumen, terus petunjuk-petunjuk dan keterangan pelaku usaha sendiri. Itu juga sudah tercantum dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 5
1999. Terus adapun putusan, yaitu proses terakhir dalam proses hukum di KPPU, yaitu putusan, ada dua, yaitu putusan sama pasca putusan. Terus yang tadi putusan dulu, yaitu putusan selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Apabila tadi si pelaku usaha sudah melalui proses pemeriksaan lanjutan, terus sudah melengkapi berkas-berkas, yaitu saksi ahli, terus alat bukti, terus dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses hukum di KPPU, maka putusan yang dikeluarkan oleh KPPU itu selambat-lambatnya terhitung sejak si pelaku usaha itu sudah melakukan proses-proses hukum yang sebelum-sebelumnya. Itu 30 hari sudah tercantum dalam pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 1993. Terus harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha. Itu juga terdapat pada pasal 43 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 1999. Terus yang terakhir dari materi kami, yaitu adanya pasca putusan dalam proses hukum di KPPU. Pasca putusan itu meliputi ketika putusan sudah dibacakan dalam suatu sidang terbuka untuk umum, maka pasca putusan, itu pelaku usaha harus menerima dan melaksanakan putusan sebagaimana telah tercantum pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 1999. Terus pelaku usaha juga apabila tidak menerima dan mengajukan keberatan ke PN, itu bisa apabila si pelaku usaha tidak terima atas putusan yang dikeluarkan oleh KPPU, maka pelaku usaha boleh menolak putusan tersebut dan mengajukan keberatan putusan yang dikeluarkan oleh KPPU itu diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana yang tercantum pada pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 1999. Terus apabila pelaku usaha tidak menerima dan tidak juga mengajukan keberatan ke PN, maka KPPU menyerahkan putusan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Jadi apabila misalnya pelaku usaha setelah mendengar putusan dari KPPU, si pelaku usaha tidak menerima atau keberatan terhadap putusan tersebut, maka boleh mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri. Apabila si pelaku usaha itu sudah mendengarkan putusan dan keberatan, tetapi tidak juga mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri, maka KPPU menyerahkan putusan tadi kepada penyidik untuk melakukan penyidikan yang lebih lanjut. Itu sudah tertentu pada pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 1999. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya proses hukum di pengadilan negeri, terus proses hukum di pengadilan proses hukum di pengadilan negeri, terus proses hukum di Mahkamah Agung itu akan dijelaskan oleh presentator ketiga yaitu Pardana Kusuma, yang mungkin dilanjutkan pada videonya beliau sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya proses hukum persaingan usaha BUMN. Jika keberatan terhadap putusan KPPU
hanya diajukan pelaku usaha terlapor kepada PN di tempat kedudukan usaha pelaku usaha tersebut. Nah, kemudian jika keberatan diajukan lebih dari satu pelaku usaha untuk putusan KPPU dan memiliki kedudukan hukum yang sama, maka perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama. Namun jika berbeda tempat kedudukan hukumnya, maka KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada MA untuk menunjuk salah satu PN disertai usulan pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut. Kemudian PN harus memeriksa keberatan pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan. Dan ketua PN menunjuk hakim yang sedapat mungkin terdiri dari hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang persaingan usaha. Kemudian KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada PN yang memeriksa perkara keberatan pada hari persidangan pertama. Dan pemeriksaan dilakukan tanpa melalui proses mediasi. Nah, dalam hal majelis hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Nah, dalam hal perkara dikembalikan sisa waktu pemeriksaan keberatan ditangguhkan. Kemudian PN harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan. Selanjutnya proses hukum di Mahkamah Agung. Nah, upaya hukum kasasi dalam perkara persaingan usaha merupakan upaya dari salah satu pihak dan dapat diajukan oleh KPPU dan sebaliknya jika oleh pelaku usaha terlapor yang tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri di tempat perkara diputuskan, maka pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan upaya hukum kasasi dapat dilakukan dalam waktu 14 hari setelah pembacaan putusan atau setelah putusan pengadilan diberitahukan secara resmi. Kemudian pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan negeri tunduk pada ketentuan kasasi. Nah, prosedur untuk beracara di Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tunduk pada ketentuan hukum acara mengenai kasasi. Nah, adapun alasan bagi pemohon kasasi untuk mengajukan kasasi terhadap putusan KPPU, hal ini diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Nah, menurut undang-undang tersebut, adapun alasan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung adalah yang pertama, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Kemudian, salah menerapkan untuk melanggar hukum yang berlaku. Selanjutnya, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Nah, pada saat Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 huruf A, pengadilan memutus perkara melebihi kewenangan, maka Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut kepada pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutuskannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh